Sobat Perkebunan TV, kembali lagi bersama saya, Remaja Perkebunan TV. Nah, agenda kita hari ini adalah virtual hub meeting dan talkshow spesial bersama Bapak Charles Lombengal selaku Sekretaris Jenderal HKTI. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang sangat menarik dan hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu ekspor satu pintu. Daripada penasaran, yuk langsung saja kita simak video pengantar berikut ini. Kerasa dari ekspor satu pintu ini apa aja, Pak? Hemat waktu kah, biaya, atau mentalnya, Pak? Sama tentu mental ya, karena kan yang paling membuat orang terganggu atau tersugesti itu kan terkait mentalnya aja nih. Iya. Jadi dengan adanya DSI kan para pelaku UMKM kita, mereka memiliki mental yang kuat nih, bahwa ada backup dari pemerintah. Kan biasanya kalau pelaku UMKM diadu dengan pelaku yang besar, mereka mentalnya udah langsung down nih. Nggak berani kita, udahlah terlalu besar begitu. Tapi dengan DSI-nya ada backup untuk ke semua lini. Terus kedua, terkait harga, bahwa tidak ada lagi harga yang terlalu tumpang tindih. Kalaupun di lapangan ada selisih sedikit-sedikit ya masih sebatas toleransi ya oke lah. Tetapi tidak ada lagi tekanan harga yang terlalu tinggi. Ketika perusahaan si A membeli harga sekian, perusahaan yang kecil pun gak mampu mengimbangi harga itu. Nah ini yang harus dijaga, disparitas harga itu. Mungkin sebagai gambaran kan bahwa PT DSI ini semua sektor, semua kalangan kan akan diterima. Dulu hanya terbatas orang melakukan ekspor CPU, hanya perusahaan-perusahaan tertentu. Karena apa? Tidak memiliki akses ke luar negeri, tidak tahu harus bagaimana, dan bahkan bagaimana sistem pembayaran, atau jangan-jangan nanti ketika dikirim tidak dibayar. Nah, dengan adanya PT DSI ini tidak lagi keraguan-raguan seperti itu. Bahkan pelaku-pelaku UMKM yang ingin naik level menjadi eksportir kan akan sangat nyaman. Bahkan PT DSI pun, informasi yang kita dengar, bahwa mereka akan menyiapkan juga calon-calon bayarnya mereka di luar negeri. Itu kira-kira informasi yang bisa kita dorong untuk memberikan kepercayaan diri, mental yang kuat bagi para pelaku-pelaku UMKM kita, bahkan petani sekalipun yang saat ini sedang berjuang ya. Iya, Pak. Seberapa besar sistem ini memangkas waktu, biaya, dan ekspor? Apakah ada data atau angka konkretnya kah, Pak, dari evaluasi? Baik, kalau untuk saat ini sih kita tidak bisa pastikan angka konkret ya, karena belum dilaksanakan secara murni. Iya. Namun yang perlu kita jadikan gambaran kan, bahwa dengan pelaksanaan PT DSI ini akan memangkas banyak waktu prosedural. Artinya PT DSI sendiri yang akan menjadi dapur pengeksporannya. Kalau angka, saya pikir justru petani hanya mendapat kepastian bahwa mereka ekspor 100, yang diekspor benar-benar 100. Dan dalam hal ini tidak ada keuntungan lebih, tetapi yang digunakan PT dan tidak ada kerugian juga dalam hal ini. Artinya tidak ada biaya tambahan bagi petani atau eksportir untuk hal-hal itu. Tetapi justru PT DSI ini hanya mengamankan para petani dan pelaku UMKM kita untuk nilai ekspornya tetap sama. Terus kedua, para pelaku-pelaku usaha ini tidak melakukan kecurangan, under invoicing lah dan segala macam, dan itu kan sudah saat ini sangat marak dilakukan penyidikan oleh kejaksaan. Jadi fungsi utamanya ini pertama membantu secara waktu dan kepastian hukumnya. Terus kedua, bahwa formulasi ini kan bisa memberikan fokus yang ketat kepada komunitas-komunitas tersebut, agar petani tidak merasa ragu, dan tadi yang kita sampaikan tadi ya tidak ada yang dirugikan. Kalau keuntungan yang diharapkan ya keuntungan kepastian hukum aja untuk melakukan ekspor. Demikian. Iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak, apakah benar UMKM yang nggak punya divisi ekspor juga bisa langsung go internasional? Caranya gimana tuh, Pak? Boleh kasih bocoran nggak? Ya, baik. Saat ini memang PT DSI sedang menggodok lah informasinya untuk format-format tersebut. Karena saat ini kan seperti yang kita sampaikan tadi,
bahwa yang berhak melakukan ekspor CPO selama ini kan hanya pelaku-pelaku besar. UMKM kan jarang kita dengar. Bahkan ada mungkin individu-individu melakukan itu, tapi justru banyak bermasalah. Mungkin di sawitnya hanya oknum-oknum tertentu, tapi mungkin komunitas lain, ada beberapa teman mengaku ke kita itu mengekspor misalnya cengkeh, tetapi ketika di lokasi dikatakan produknya bermasalah lah, inilah, sehingga tidak lakukan pembayaran. Nah, hal-hal inilah yang membuat mental para pelaku UMKM untuk melakukan ekspor itu jadi merasa ragu-ragu dan ya udahlah, kita serahin aja ke perusahaan A yang udah spesialisnya di situ. Nah, sehingga itu membuat nilai jual petani kita menjadi rendah. Nah, ketika nanti ke depan, maka akan dilakukan pendampingan lah kepada UMKM. Ketika UMKM ingin melakukan ekspor, bisa langsung ke PT DSI, bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi dan apa, dan bagaimana langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, itu yang perlu kita juga kembangkan bersama dan memberikan mental dan kepercayaan diri yang tinggi bagi pelaku UMKM kita untuk mampu melakukan ekspor. Nanti untuk informasi lebih lanjut terkait tahapan-tahapannya, karena setahu kita kan masih belum ada aturan baku nih, bagaimana format yang jelas bagi UMKM untuk bisa melakukan ekspor. Demikian, Mbak Vinia. Iya, baik. Dampaknya ke daya saing produk Indonesia di pasar global itu gimana, Pak? Tentu akan sangat bagus ya. Pertama, sebenarnya kan dua hal ini. Kita jual barang, tapi barang kita kan harus bagus juga. Iya. Kualitasnya. Nah, lewat PT DSI kan akan melakukan kontrol. Ya mungkin ke depan akan dilakukan pendampingan bagi pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana sih sebenarnya standar bahan untuk ekspor ini? Bagaimana sih kualitas CPO yang layak untuk diekspor kan? Nah, ini akan diberikan penjelasan, pendampingan. Nah, sehingga ketika sudah layak diekspor, maka dilakukanlah melalui mekanisme yang diatur oleh PT DSI. Nah, PT DSI kan tidak hanya sekedar di internal saja, tetapi sampai ke luar negeri juga, bahwa mereka akan mencek calon-calon buyer. Kamu mau butuh apa? Saya butuh misalnya sawit CPO dengan kadar airnya sekian, kadar kandungan proteinnya sekian dan segala macam. Nah, itu yang harus dibalanskan oleh PT DSI dengan para pelaku-pelaku usaha kita. Begitu. Jadi tidak ada hambatan, tapi justru membantu. Nah, memang tantangan ini kan sangat besar juga. Memang kita juga tidak berharap semulus seperti yang kita diskusikan. Kan akan ada oknum-oknum juga yang bertugas mengelola itu, sehingga kita harapkan bahwa PT DSI ini tujuan utamanya adalah menjaga devisa hasil ekspor kita. Itu adalah tujuan utama kita. Tapi kita juga harus belajar dari kegagalan-kegagalan yang ada. Selama ini kan kita tahu Ghana sudah melakukannya lewat Kokobot. Ini bertindak sebagai single desk ekspor kakao. Sukses mereka itu menjaga standar mutu, kualitasnya, stabilitas devisa ekspor mereka, serta mengamankan jaminan harga bagi petani kecil. Nah, ini contoh di Ghana. Di Selandia Baru, untuk produk buah kiwi, ya, model pemasaran global tersebut mereka kelola dan mereka memiliki asosiasi petani kiwi. Sukses membangun standar mutu yang bagus secara global dan memperkuat posisi tawar ekspor di kancah dunia. Ini kan menjadi pelajaran berharga. Tapi di konteks kita di CPO Indonesia, kita belajar dari kegagalan dari Australian Wheat Board yang terlalu kaku. Ya, ini kan jangan juga kita ke depan DSI ini terlalu kaku juga dalam mensinergikan antara petani, pelaku usaha, industri, dan buyer yang ada. Sehingga Indonesia itu boleh mendistorsi pasar komersial namun fokus pada fungsi pengawasan. Jadi kita harus pastikan bahwa DSI ini fokus utamanya adalah pengawasan dan pendampingan bagi para pelaku usaha dan juga para buyer kita di luar negeri. Demikian Mbak Vinia. Iya, baik. Apa nih Pak langkah paling awal yang harus dilakukan pelaku usaha untuk masuk ke sistem ekspor satu pintu? Nah, pertama harus kita pastikan dulu ya bahwa kita punya kualitas yang bagus untuk kita ekspor. Ketika kita punya kualitas dan kita punya kemampuan supply, ya oke, kita punya kualitas, tapi kalau minim juga jumlahnya,
kuantitinya juga tidak terlalu besar kan agak susah juga kita untuk mendorong tersebut. Tapi kita pastikan supply-nya bagus, kualitasnya bagus agar terjadi potensi yang besar juga untuk melakukan nilai ekspor. Jadi kita harus mampu sebagai pelaku-pelaku usaha dan pelaku mikro untuk menjamin dulu nih barang kita ada, dan kita mampu untuk mendorong itu sebagai bahan ekspor. Tapi yang paling penting juga ini Mbak Vini ya, kita pastikan dulu bahwa kebutuhan dalam negeri kita terpenuhi. Jangan kita pikir kita mau ekspor tapi di dalam negeri kita sebenarnya masih banyak yang dibutuhkan. Mungkin demikian Mbak Vini ya. Ada dokumen apa tuh Pak yang wajib disiapkan? Masih banyak atau tidaknya kira-kira dokumennya, atau sudah dipangkas pada saat sekarang ini? Kalau sampai saat ini kan sudah dipangkas sebenarnya. Jadi kalau untuk saat ini memang karena Juknis ini kan masih kita tunggu ya, karena ini kan masih dalam masa transisi. Masa transisi yang harus kita tunggu dulu bagaimana implementasinya, karena kita harus tahu bahwa pada masa transisi ini proses masa transisi sangat baik, namun monitoring memastikan tidak ada keterlambatan atau hambatan ekspor. Secara prinsip sih soal dokumen-dokumen mungkin masih umum ya, karena ini masa transisi, agar tidak terlalu memberikan perubahan besar bagi pelaku-pelaku usaha. Ini nggak bisa diberhentikan pada saat itu juga, tapi perlu penyesuaian. Harapan kita kan sampai Desember ini semua sudah bisa menyesuaikan. Kalaupun sebelum ini sudah ada kontrak yang berjalan, ya silahkan dulu lah. Yang sudah ada perjanjian kontrak harus dipenuhi dan segala macam begitu. Tapi yang pasti dalam tahap-tahap untuk pelaku usaha baru yang ingin saat ini baru mau, ya tentu dilakukan konsultasi. Mungkin sekarang ini kan kita cek di websitenya DS itu kan sudah muncul juga ada beberapa kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam pemenuhan dokumen-dokumen ekspor tersebut, gitu. Baik, kalau seandainya barangnya itu ditahan di bea cukai, itu gimana? Harus apa yang kita lakukan? Ngadu ke siapa, atau harus bolak-balik instansi, atau bagaimana Pak? Pertama kita harus tahu dulu ini bea cukai kan barang yang masuk ke Indonesia ya, dan juga barang yang mau keluar juga. Nah, ketika ada kendala di bea cukai itu kita harus pastikan dulu kendalanya apa nih. Kalau sepanjang dokumennya sudah lengkap, soal jumlah kuantitinya sudah sesuai, jenis barangnya sudah sesuai, dan calon penerimanya di sana juga sudah sesuai, kita pikir sih sampai saat ini bea cukai juga sudah melakukan perbaikan dan pembenahan ya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan sebenarnya sepanjang dokumen-dokumennya lengkap, informasi yang diberikan akurat dan benar. Jadi sampai saat ini setahu kita kalau dalam hal produk-produk kita yang ingin diekspor justru tidak ada hambatan dari bea cukai, begitu. Jadi kalaupun ada ditahan di bea cukai ya kita cek dulu nih kira-kira apa kendala yang ya kita pastikan dulu kendalanya apa, kenapa ada di bea cukai begitu. Gimana sistem tersebut menghandle perbedaan regulasi antar negara tujuan ekspor? Baik, regulasi ekspor ini kan saling menyesuaikan aja sebenarnya. Polanya kan hampir sama antara buyer dan ini. Kita kan hanya memastikan aja bahwa alurnya tepat dan kita pastikan bahwa sang buyernya di luar negeri itu benar-benar sesuai begitu. Jadi yang terjadi saat ini kan kita mau ekspor perusahaan Indonesia, sementara kalau informasi yang kita dapat ini kan mereka bikin perusahaan baru lagi nih di luar negeri sebagai penerimanya begitu. Nah, hal-hal seperti inilah gunanya PTDS ini untuk mencegah kebocoran devisa. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa PTDS ini kan tidak mengganggu para pelaku usaha yang jujur, tidak mengganggu para pelaku usaha yang memang benar-benar melakukan transaksi ekspor, tetapi kan ini mengganggu bagi orang-orang yang tidak jujur dalam melakukan
trik perdagangannya. Nah, saya pikir orang kalau kita mau kirim barang ke luar negeri, ke negara A misalnya, karena memang negara itu membutuhkan barang itu, kan Iya. begitu. Iya, dan tentu mereka akan melakukan kriteria-kriteria tertentu. Sama lah seperti kita di Indonesia. Kalau ada produk A mau masuk ke Indonesia, karena memang kita butuh. Contohnya gandum nih. Ya di Indonesia kan nggak bisa nanam gandum. Tidak ada gandum di Indonesia saat ini. Nah, jadi kita butuh, tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pengimpor. Nah, silahkan memenuhi syarat-syarat tersebut. Saya pikir tidak ada kendala yang signifikan dalam hal kebutuhan-kebutuhan antar perdagangan ekspor impor ini. Demikian Mbak Vinia. Ada nggak Pak platform digital, terus namanya apa dan segampang apa dipakai platform tersebut? Atau butuh skill khusus untuk memakainya? Baik, sampai saat ini sih kita belum tahu nih platformnya ya, karena kebetulan kita juga sampai saat ini kan masih secara konvensional aja. Tetapi memang kita tahu di dunia digitalisasi sekarang sudah sangat banyak ini platform-platform yang menawarkan kerjasama sebagai konsultan sebenarnya ya. Karena mereka mengetahui ritme, terus banyak pelaku-pelaku usaha juga kan tidak mau ribet. Ya udahlah, cari yang gampang lah nanti yang bisa mengurus. Karena kita tahu juga para pelaku-pelaku usaha kita termasuk para dunia pertanian kan, mereka fokus kepada produksi, kualitas, tetapi masih sangat terbatas dalam pemanfaatan platform-platform digital untuk melakukan ekspor-ekspor barang tersebut. Tapi setahu saya sudah sangat banyak lah. Kita juga di HKT ada beberapa platform-platform tertentu yang mencoba mengajak kerjasama dengan hal tersebut. Dan di dunia maya teman-teman bisa searching lah, karena sangat banyak sekali kelompok-kelompok anak-anak muda yang mereka hanya punya modal ilmu pengetahuan, sehingga mereka menawarkan ilmu pengetahuan dan digital mereka untuk memanfaatkan petani-petani kita yang terbatas secara informasi. Dan secara konvensional pun kan tetap masih ada juga yang secara konvensional langsung melakukan ekspor tersebut. Tapi kendalanya konvensional ini kan karena semua tidak bisa harus turun langsung ke lapangan, jadi harus mencari platform-platform yang terpercaya juga. Jadi informasi juga kepada sahabat-sahabat perkebunan kita, mereka harus memastikan bahwa platform tersebut terpercaya. Ya bila perlu untuk tahap awal bertemulah, melakukan kunjungan agar memastikan platform tersebut memang bisa dipercaya untuk menjual produk-produk rekan-rekan sahabat perkebunan kita. Mungkin itu informasi dari saya Mbak Vini ya. Terima kasih. Sejauh ini ada tantangan terbesar nggak Pak dalam penerapan ekspor satu pintu di lapangan? Terus daerah 3T udah tercover belum Pak? Sampai saat ini kendala-kendala yang kita dengar dari pelaku usaha sih belum ada ya. Tapi memang yang ada itu justru kekhawatiran dulu nih. Wah, ada perubahan nih, gimana? Semua pada sibuk-sibuk cari informasi. Apalagi memang ketika diberlakukan di awal-awal, semua galau. Wah, ini bagaimana lagi nih? Ya sama seperti kita dengan hal-hal baru kan. Jadi para pelaku-pelaku pun akan merasa agak gamang juga. Namun kan sudah direvisi bahwa diberikan masa transisi nih sampai Desember untuk tetap melakukan hal yang sama, tetapi sudah mulai ada keterlibatan dari PT DSI dalam hal mengetahui aja nilai kontraknya berapa, jumlah volumenya berapa banyak, negara tujuannya di mana. Nah, itu kira-kira sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan kendala sebenarnya, tapi ya penyesuaian aja. Ya bagaimana lah menyatukan sistem lama yang secara normal mereka biasa lakukan. Nah, ini ada hal yang baru, ada masuk lagi sistem yang baru dari pemerintah untuk dalam hal pengawasan. Begitu. Jadi ya itu tadi seperti saya sampaikan tadi Mbak Vinia, bahwa yang terganggu itu bukan orang-orang yang selama ini berdagang dengan jujur, tapi ya yang kita duga indikasi oknum tertentu yang berusaha
melakukan transaksi yang tidak jujur di dalam pelaksanaan ekspor impornya. Justru sebenarnya sangat membantu bagi pelaku-pelaku eksportir kita. Demikian Mbak Vinia. Pak. Mitos paling salah kaprah tentang ekspor itu susah dan mahal. Ada nggak Pak yang bisa dibantah sistem ini? Baik, terkait dengan mitos sebenarnya harus kita pastikan dulu begini Mbak Vinia. Kita harus pastikan bahwa PTDS ini kan tidak menjadi monopoli tunggal. Artinya kan yang dikhawatirkan kan itu. Jadi wah ada masuk nih PTDS akan jadi monopoli. Ini mitos ini harus kita hilangkan dulu. Memang kita juga tidak menyalahkan prasangka itu. Ya wajar-wajar saja para pelaku-pelaku memikirkan seperti itu karena belum terlihat dan belum teruji. Ya namanya baru. Jadi hal ini yang perlu kita pastikan, kita hilangkan dulu paradigma bahwa PTDS akan menjadi monopoli tunggal. Terus kita pastikan dulu bahwa kita mampu melakukan transaksi secara digital dan transparan. Sampai saat ini kan kita nggak pernah tahu sih sebenarnya berapa nilai ekspor kita kan. Jadi dalam hal ini para pelaku ekspor yang selama ini terlalu banyak merahasiakan angka-angkanya, maka kita hilangkan dulu aspek ketertutupannya mereka. Harus kita berani mulai transparan nih, transparan terhadap nilai ekspor kita, dan kita mampu mengorbitkan tata kelola digital dalam nilai transaksi eksportir kita. Ini kan hal-hal seperti ini kita tahu bahwa hal ini kan mengurangi devisa negara. Jadi nilai ekspor ini harus kita benar-benar terbuka. Yang tahu bagaimana dapurnya di Tanjung Priuk sana kan para pelaku ekspor, ya kan? Di Tanjung Perak ya para pelaku ekspor nih. Ya, terus kita kan selama ini hanya mendengar secara makro saja, agar tidak terjadi misunderstanding antara petani dan pelaku ekspor. Ya kita harus berani transparan dulu dalam hal melakukan ekspor tersebut, dan kita pastikan bahwa PTDS ini akan memotong distribusi yang sangat panjang. Jadi mata rantainya akan lebih singkat lah. Hanya memang terkait dengan hal-hal baru, kebijakan-kebijakan baru yang memang Presiden Prabowo saat ini kan sangat getol melakukan kebijakan-kebijakan yang memberikan efek kejut juga bagi para pelaku-pelaku usaha. Ya pelaku-pelaku usaha jujur bagi mereka nggak masalah, tapi yang selama ini mungkin sekali-sekali, taruhlah tidak sering-sering juga, akan merasa terganggu. Apalagi yang selama ini terlalu sering melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan ekspor yang tidak sehat, yang tidak transparan tadi, ya itu yang sangat membantu kita ke depan. Demikian Mbak Vinia. Iya. Kendala apa yang paling sering bikin UMKM itu gagal ekspor Pak, padahal udah pakai sistem satu pintu? Baik. Kendala-kendala itu kan harus kita tahu ini, kalau ada ketidakpastian tata kelola sebenarnya memang untuk saat ini kan PTDS ini belum kita bisa uji karena masih dalam tahap transisi, sehingga kita belum tahu ini kekurangannya di mana yang harus disempurnakan ke depan. Bukan tidak berarti akan mulus-mulus saja seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa risiko kemacetan operasional juga akan sangat tinggi. Jika birokrasi verifikasi DSI nanti terlalu lambat, pengapalan akan jadi tertunda, akan mengancam trust dari para pembeli internasional. Sehingga ini harus kita awasi bersama bahwa dengan adanya PT DSI, jangan jadi birokrasinya jauh lebih panjang atau jauh lebih rumit, dan lambat juga. Karena kan namanya barang ekspor ini kan tidak bisa lama-lama. Apalagi kalau dia produk-produk hasil bumi kan, kelamaan di kapal ya busuk, nggak bisa diapa-apain lagi. Ini yang perlu juga kita jaga. Jadi, dan juga kan trust pembeli. Bagaimana trust pembeli kita ke luar negeri secara internasional kan? Nah ini yang harus kita pastikan juga.
supaya bagaimana para pelaku UMKM ini bukan menjadi menghambat, tetapi mempercepat dan juga membantu aspek likuiditas para pelaku UMKM. Ini kan perlu banyak pendampingan yang pastilah, karena kalau ini tidak didampingi para pelaku UMKM, susah mau berkembangnya nanti. Nah, kita tahu banyak pelaku UMKM yang sudah sangat profesional, tetapi tujuan kita kan bukan hanya untuk membantu yang profesional. Yang sudah profesional kan nggak perlu ditolong lagi, mereka sudah pintar-pintar kan. Tapi bagaimana membantu para pelaku UMKM atau startup yang ingin baru memulai ekspor produk-produk pertanian, CPO dan lain-lain. Demikian Mbak Vinia. Baik. Ya. Kan banyak nih Pak pelaku UMKM nih yang takut untuk memulai ekspor karena di pikiran mereka itu ekspor itu susah dan mahal seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Terus ada hal lain juga nih yang bikin mereka seperti pungli. Gimana cara menjamin transparansi dan menghindari hal tersebut di sistem terintegrasi seperti sekarang ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa ada legalitas hukum, yaitu PP nomor 24 tahun 2006 yang menjadi landasan integrasi tata kelola ekspor komoditas strategis melalui korporasi BUMN khusus, yaitu PT DESI tadi. Jadi lewat PP ini kan sangat jelas dijabarkan bahwa ada transparansi dalam hal itu, bahwa menjamin bahwa negara yang terlibat di dalam hal menjaga produk-produk ekspor kita ini muncul transparansi. Nah, memang itu yang tadi kita sampaikan. Kita khawatirkan memang jangan sampai yang mengelola PT DESI ini bukan orang-orang handal. Tapi kita harapkan yang mengelola PT DESI ini adalah orang-orang profesional yang memang cinta tanah airnya tinggi, sehingga tidak menghambat para petani dan pelaku-pelaku UMKM ke depan. Kita tahu bahwa saat ini kan PT DESI ini lewat program yang baru belum ada kita dengar di media kendala-kendala dalam hal masa transisi ini. Justru kan para pelaku-pelaku yang merasa terganggu berusaha melakukan tekanan-tekanan harga CPO kepada petani. Kan baru-baru kemarin itu karena diterbitkan PT DESI, semua harga sawit tiba-tiba anjloknya yang tidak wajar begitu. Jadi justru seperti tadi kita awal diskusikan ini, bagaimana paradigma ekspor ini adalah paradigma yang transparan. Nah, jadi dari pelaku ekspornya juga transparan, dari DESI juga akan sangat transparan juga dalam hal mendorong informasi keterbukaan ini secara digital. Jadi harapan kita lewat PT DESI ini semua akan dibuka secara digital. Kita tahu nilai ekspor kita berapa banyak, harganya berapa di sana. Nah, bagaimana tahapan pembayarannya, sistem pembayarannya. Nah, ini yang perlu kita buka secara transparan. Ya, mungkin kita akan tahu, misalnya Mbak Vinia mau ekspor sawit nih. Ini saya ada sawit 1 juta ton misalnya. Ini kan sistemnya akan ketahuan nih. Oh, PT Mbak Vinia sudah mengirim 1 juta ton. Tujuan negaranya ini, nilai ekspornya segini, perkiraan tibanya tanggal sekian, perkiraan pembayarannya tanggal sekian ke bank lokal gitu. Nah, ini kan selama ini banyak transaksi juga tidak lewat perbankan, bahkan ada yang lewat cash kan di kapal kan, jadi negara nggak mendapatkan apa-apa dari situ. Tapi harapan kita bahwa barang yang Mbak Vinia ekspor ke luar negeri tersebut ditransfernya ke rekening dalam negerinya kita, tidak melalui rekening-rekening singgahan lain. Mungkin itu yang kita dorong Mbak Vinia. Kita sama-sama mengharapkan PT DESI ini bisa transparan, bisa terbuka dan tidak memperumit ini dari teman-teman pelaku usaha UMKM yang baru ini. Demikian Mbak Vinia. Baik Pak. Sejauh Bapak berkecimpung di dunia ekspor, ada nggak Pak satu kisah UMKM yang tadinya awalnya ragu, terus sukses ekspor gara-gara sistem ini Pak? Boleh nggak di-share pengalamannya? Saat ini sih dengan sistem yang ini masih normal-normal aja sih Mbak ya, belum ada yang menonjol sekali ya.
Iya. masih pada angka-angka yang stabil aja. Pertama, teman-teman kita yang melakukan ekspor itu saat ini ada yang merasa kesulitan terkait dengan sistem yang baru ya. Tapi ada juga yang cepat, artinya dia cepat menyesuaikan dan dia sangat semangat sekali dengan pola ini. Justru dia merasa bahwa polanya ini mendorong dia bisa lebih percaya diri lagi nih, tidak ada keraguan-raguan lagi. Artinya tidak dibatasi dengan informasi dari luar. Kita yang susah ini kan mencari informasi dari luar nih, butuhnya apa nih dan berapa banyak, bagaimana pembayarannya, sistem pembayarannya apakah LC, cash atau apa begitu. Jadi dengan PTDS ini dia sudah merasa memiliki mental yang kuat tadi, yang seperti kita di awal sampaikan bahwa punya kepercayaan diri lah untuk lebih yakin bahwa ekspornya dia ini, barang yang dia kirim ke luar negeri ini pasti dibayarkan dan kualitasnya sudah sesuai. Ini yang kita pastikan bahwa kisah-kisah selama ini kan banyak teman kita ekspor barangnya dari sini kualitasnya A, setelah sampai di lokasi tiba-tiba berubah, barangnya jadi kualitas B, harganya jadi turun. Nah, teman-teman kita pelaku sekarang sudah sangat percaya diri sekali. Oh iya udah, karena dari negara kita sudah A sesuai dengan standarnya mereka, sampai di negaranya mereka ya tetap A juga. Ini jadi menimbulkan kepercayaan diri dan menghilangkan keraguan teman-teman kita. Demikian Mbak Vinia. Baik. Produk Indonesia jenis apa aja nih Pak yang paling diuntungkan sama ekspor satu pintu? Misalnya kayak produk perkebunan, fashion, atau kerajinan? Sampai saat ini sebenarnya kenapa PTDS ini dibutuhkan itu karena ada 3 komunitas yang difokuskan secara ketat, yaitu kelapa sawit lewat CPO-nya, batu bara, dan ferroalloy. Untuk produk-produk yang lain selama ini memang tidak ada kendala, artinya produk-produk tersebut transaksi yang dilakukan ya sebenarnya jujur, artinya tidak ada under invoicing, tidak ada permainan harga, tidak ada kendala-kendala tertentu lah, demikian Mbak. Jadi kita harus menyadari apa sih alasannya PTDS ini dibentuk kan gitu. Karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak jujur dalam perdagangan ekspor kita. Tapi kalau yang selama ini baik-baik saja, saya pikir tidak masalah. Seperti teman kita yang mengekspor sarang burung walet. Nah ini kan sebenarnya kalau disadari ini sangat menjanjikan juga. Begitu sarang burung walet kita itu kan diekspornya ke China. Tapi karena transaksinya biasa-biasa, tidak ada transaksi yang mencurigakan, tidak ada under invoicing, tidak ada volume-volume yang dimainkan, sehingga tidak terlalu menjadi fokus. Tapi dengan adanya PTDS ini bisa sangat membantu, karena teman-teman kita pelaku ekspor yang lain pun seperti pelaku ekspor buah-buahan, misalnya jeruk Medan dikirim ke luar negeri, sampai saat ini kan tidak ada kendala-kendala yang terlalu menonjol. Tapi memang ya seperti kita tahu, sumber daya yang sangat menonjol ini yang jadi alasan utama, karena harusnya kita sebagai penghasil CPO kelapa sawit terbesar di dunia, malah kita seperti tidak mendapatkan efek ekonomi apa-apa terhadap devisa negara kita. Gitu dia Mbak. Jadi memang 3 fokus utamanya di 3 komunitas ini. Kalau yang lain-lain sampai saat ini masih bisa berjalan dengan normal-normal saja, tapi hal-hal yang sangat dibutuhkan kan tidak hanya 3 komunitas ini, tetapi komunitas yang lain pun akan terkontrol secara baik, dan sekecil apapun kebocoran itu kan itu yang harus kita jaga agar devisa negara bertambah. Ketika devisa negara bertambah, maka pembangunan kita juga akan bisa sangat merata. Ya harapannya kesejahteraan kita bagi masyarakat bisa terpenuhi lewat devisa-devisa yang besar ini, sehingga kan pembangunan kita di seluruh Indonesia bisa merata lewat devisa ekspor kita. Demikian Mbak Vinia. Untuk kedepannya nih Pak, fitur atau integrasi apa lagi yang bakal ditambahin ke sistem? Baik, ke dalam sistem ini sebenarnya kita akan bersama-sama melihat ya, apa sih kendala-kendala di lapangan. Kadang-kadang kita kan
belum melihat secara kasat mata langsung, tidak bisa membandingkan langsung dengan apa sih sebenarnya yang menyesuaikan. Karena cepatnya teknologi ini akan sangat mempengaruhi nih kebutuhan masyarakat kan. Kita tahu ini sistem digital sangat cepat, sistem robotik sangat cepat, AI juga sangat cepat, sehingga ini mempengaruhi fitur-fitur yang akan muncul, kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul. Untuk saat ini memang yang diutamakan oleh pemerintah saat ini kan menjaga kebocoran, menjaga agar bisa dengar tidak ini. Nah, kalau ternyata juga nanti dalam PTDS ini sesuai dengan harapan kita, tidak menghambat tapi justru memperlancar, maka ke depan kan akan muncul lagi nih keinginan-keinginan yang baru. Keinginan-keinginan baru dari apa? Dari para petani. Gimana kalau ekspornya petani ini bisa dalam bentuk bahan yang mentah atau bisa dalam bentuk olahan. Nah, ke depan kan program pemerintah kita juga lewat Kementerian Pertanian kan hilirisasi nih sekarang nih. Hilirisasi, semua nanam, nanti masuk ke tahap-tahap pasca panen. Ya, ke depan saat ini dan ke depan ini kita akan fokus bagaimana menaikkan nilai ekonomi hilirisasi tersebut. Jadi memang fitur yang perlu kita tambahkan itu Mbak Vinia, menjadi catatan kita adalah fitur pasca panen ya. Ya kalau boleh yang kita jual barang jadi yang sudah dalam kemasan. Artinya tidak dalam bentuk barang barang mentah, barang setengah olahan dan lain sebagainya. Artinya barang yang benar-benar dalam bentuk kemasan. Mungkin itu Mbak Vinia. Nah, pesan terakhir nih Pak untuk UMKM yang masih takut ekspor, mulai dari mana dan kenapa harus sekarang memulainya? Baik, terima kasih. Jadi bagi rekan-rekan pelaku UMKM dan para pelaku-pelaku usaha kita, pertama kita harus punya keyakinan dulu bahwa kita mampu melakukan ekspor. Harus ada keyakinan kita dulu dalam hati bahwa kita mampu melakukan ekspor. Yang kedua, mari kita sama-sama belajar dengan sistem yang baru ini. Karena semakin kita belajar, semakin kita mau untuk menerapkannya. Karena ketika kita punya kepercayaan diri, kita mau belajar dan kita terapkan. Saat ini tidak ada yang susah untuk kita mendapatkan informasi. Manfaatkan semua informasi yang ada. Bila ada hal-hal yang harus dijumpai langsung, dipertemukan langsung. Karena kalau kita sudah mampu, maka kita akan yakin untuk melakukannya. Dengan adanya PTDSI, bahwa ini adalah backupan murni untuk bagi para pelaku-pelaku usaha. Memastikan sistem transaksi ekspor, sistem pengawasan ekspor, dan memastikan buyer luar negeri akan membayarkan apa yang kita ekspor. Sehingga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari para pelaku-pelaku usaha UMKM. Kita punya semangat yang tinggi, kita punya keyakinan yang tinggi mau menerapkannya dalam perkembangan kehidupan digital sekarang. Jadi siapa yang lambat memang akan tergerus oleh zaman. Jadi harus adu cepat-cepatan. Jadi punya keyakinan, percaya diri, mampu belajar mengikuti perkembangan dan kita harus terapkan. Jadi jangan cuma hanya sekedar diskusi tapi tidak diterapkan di lapangan. Mungkin demikian Mbak Vinia. Baik, makasih ya Pak Charles atas waktu serta ilmu yang telah Bapak bagikan kepada Sobat Perkebunan TV. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih Mbak Vinia dan rekan-rekan. Semoga semakin sukses, terutama jaga kesehatan. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan info-info seru dan edukatif selanjutnya dari Perkebunan TV. See you!